Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arum Puspitasari izin menjelaskan sistem integumen bagian kuku. Yang akan saya jelaskan yaitu pengertian kuku, struktur anatomi, dan proses pertumbuhan kuku. Sebelumnya, apa sih sistem integumen itu dan apa hubungannya dengan materi yang akan saya bahas? Sistem integumen merupakan sebuah sistem organ yang memisahkan, membedakan, serta menginformasikan hewan atau manusia terhadap lingkungan sekitarnya. Sistem integumen pada manusia terdiri dari kulit, kuku, rambut, dan kelenjar susu. Struktur anatomi kuku terdiri dari 8 bagian, yaitu batang kuku atau yang disebut nail flat adalah bagian keras kuku dan sedikit transparan serta mengandung protein keratin, ditunjukkan oleh huruf A. Selanjutnya, lunula adalah bagian dari kuku yang berwarna putih dan melengkung, ditunjukkan oleh huruf B. Kemudian, akar kuku atau yang disebut root adalah bagian yang selalu menjaga kuku agar selalu menempel di tempatnya, ditunjukkan oleh huruf C. Sinus, bagian tempat akar kuku atau tempat pertemuan antara kuku dan kulit, ditunjukkan oleh huruf D. Matriks adalah bagian dari kuku yang selalu memproduksi sel kuku, ditunjukkan oleh huruf E. Bantalan kuku adalah bagian kulit yang berada tepat di bawah kuku, ditunjukkan oleh huruf F. Selanjutnya, hiponisium adalah perbatasan antara kuku dan bantalan kuku, ditunjukkan oleh huruf G. Dan yang terakhir adalah lempeng kuku, bagian bebas dari kuku atau kuku yang tidak menempel pada kulit, ditunjukkan oleh huruf H. Selanjutnya, pertumbuhan kuku. Sebuah penelitian mengatakan bahwa kuku tangan 3 kali lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan kuku di kaki. Mengapa hal itu bisa terjadi? American Academy of Dermatology mengatakan bahwa dalam satu hari kuku tangan bisa tumbuh 0,004 inci. Itu artinya dalam sebulan 0,12 inci. Hal itu terjadi karena kuku tangan memiliki sirkulasi yang lebih baik dibandingkan dengan kuku kaki. Namun, banyak faktor lain yang mempengaruhi hal tersebut, seperti hormon, usia, iklim, jenis kelamin, dan perubahan waktu. Secara umum, kuku tangan akan tumbuh lebih cepat pada orang yang masih muda, laki-laki, dan pada saat musim panas. Kuku juga dibentuk oleh sel keratin, yaitu protein keras yang juga terdapat pada kulit dan rambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sipa Siti Saripah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan contoh penyakit pada kuku. Untuk fungsi kuku yaitu ada 4. Yang pertama, untuk melindungi ujung jari dan bagian sensitif di bawah kuku. Yang kedua, yaitu memberikan sensitivitas daya sentuh sehingga kita dapat merasakan sentuhan objek tersebut. Yang ketiga, membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit. Yang keempat, membantu kita untuk memegang sesuatu. Kulit ari pada pangkal kuku berfungsi untuk menghindari dari kotoran. Untuk contoh penyakit yang pertama paronychia. Untuk paronychia akut bisa disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus. Gejalanya yaitu jari membengkak, memerah, sakit jika disentuh bahkan mengeluarkan nanah. Untuk pengobatannya bisa mengonsumsi obat antibiotik. Yang kedua onychomycosis atau jamur kuku bisa disebabkan oleh beberapa jamur misalnya Epidermophyton. Untuk gejalanya yaitu kuku menebal, mengeras, berubah kekuningan, mudah rapuh, berbau, bahkan terjadi kesemutan. Untuk pengobatannya bisa mengonsumsi obat misalnya miconazole atau melakukan operasi pembedahan dan teknik laser. Untuk yang ketiga, cantengan bisa disebabkan oleh karena kita memotong kuku terlalu dalam atau memotong kuku tanpa menggunakan gunting kuku dan sering memakai sepatu yang kecil. Kemudian gejalanya kulit membengkak dan memerah. Untuk pengobatannya bisa direndam pada air hangat yang telah dicampur dengan garam atau cuka. Kemudian diplester berbaring dengan posisi kaki lebih tinggi. Untuk yang keempat, sindrom kuku kuning bisa disebabkan oleh gangguan sistem limfatik atau beberapa penyakit. Untuk gejalanya yaitu kuku melengkung, menebal, dan berubah kekuningan. Untuk pengobatannya yaitu bisa mengonsumsi obat kortikosteroid atau jika disebabkan oleh gangguan sistem limfatik maka dokter akan menyarankan pengeringan getah bening secara manual. Dan jika disebabkan oleh beberapa penyakit, maka pengobatannya disesuaikan oleh penyakit yang mendasarinya. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susunan rambut. Susunan rambut ada akar rambut, yaitu bagian rambut yang ada di dalam kulit, yang tertanam berada di dalam kulit jangat. Bagian-bagian rambut itu ada 6, ada bulb. Bentuknya seperti bola dengan fungsi pelindung papil rambut yang mempunyai hubungan dengan pembuluh halus syaraf dan pembuluh darah. Ada papil rambut, yaitu sekumpulan sel kulit jangat atau epidermis yang memiliki fungsi
untuk membuat makanan dan kebutuhan pertumbuhan rambut. Lalu ada melanosit, yaitu sel yang menghasilkan pigmen atau warna pada rambut. Ada folikel rambut, ialah sebagai tempat di mana tumbuhnya rambut bagian dalam dan sebagai pelindung tunas rambut. Ada otot penegak rambut, yaitu otot yang menarik folikel rambut sehingga bulu halus atau bulu roma menegak. Lalu terakhir ada matriks, sebagai pertumbuhan bagi rambut. Susunan yang kedua ada lapisan batang rambut. Lapisan batang rambut adalah bagian rambut yang terletak di atas permukaan kulit yang terdiri dari keratin atau sel tanduk. Lapisan batang rambut ini ada bagian-bagiannya, ada 3. Ada kutikula, yaitu lapisan terluar dari batang rambut. Lalu ada korteks, yaitu kumpulan benang halus yang terdiri dari keratin sehingga membuat rambut sehat. Tiap helai benang halusnya disebut sebagai fibril. Lalu ada medula, bagian paling sentral rambut yang terdiri dari sel tanduk. Susunan terakhir rambut, ada ujung rambut, yang memiliki bentuk runcing dan terdapat pada rambut yang baru saja tumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naufegi Syarani, ingin menjelaskan tentang proses pertumbuhan rambut. Yang pertama, proses anagen. Dimulai proses pembentukan folikel berasal dari epidermis ke arah dalam menuju lapisan dermis. Diikuti proses keratinisasi hingga terbentuk rambut. Yang kedua, ada fase katogen. Fase katogen adalah masa istirahat. Rambut lama berada di tempatnya, tidak bekerja dan tidak berhubungan dengan papil rambut. Tidak terjadi dalam pembentukan apapun. Yang ketiga, ada fase telogen. Fase telogen adalah masa pergantian. Papil rambut bekerja membentuk umbi baru dan mendorong rambut lama hingga lepas. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang permasalahan pada rambut. Yang pertama, rambut rontok. Penyebab rambut rontok salah satunya yaitu stres. Pencegahan rambut rontok menggunakan obat kulit kepala minoxidil dapat membantu beberapa pria dan wanita untuk menumbuhkan rambutnya kembali. Yang kedua, rambut kering dan kusam. Perubahan hormon yang drastis dapat meningkatkan sensitivitas follikel pada rambut. Pencegahan rambut kering dan kusam. Hindari paparan sinar matahari terlalu lama dan rawat rambut dengan menggunakan produk perawatan rambut yang tepat. Yang ketiga, uban. Penyebab uban yaitu folikel rambut sudah tidak memproduksi melanin. Pencegahan rambut uban, jaga pola makan dan hidup sehat, hindari stres. Untuk yang sudah beruban, karena faktor usia bisa menghilangkannya dengan bahan alami. Yang keempat, ketombe. Penyebab dari ketombe ialah kelenjar minyak di kepala yang sangat aktif mengeluarkan sebum. Pencegahan rambut ketombe bisa diatasi dengan produk perawatan rambut atau dengan bahan alami. Kesimpulannya, jadi kuku dan rambut termasuk ke dalam sistem integumen, yaitu sistem organ yang membedakan dengan hubungan yang menginformasikan tentang hewan atau manusia dari lingkungan, di mana kuku dan rambut ini sebagai penghias atau pelengkap dari kulit. Kuku dan rambut memiliki struktur masing-masing yang berkaitan dengan fungsinya sendiri, di mana kuku berfungsi untuk melindungi jari, memberikan sensitivitas daya sentuh, membantu proses diagnosis penyakit, dan melindungi dari kotoran. Sementara itu, rambut memiliki fungsi untuk melindungi kepala dari sengatan sinar matahari dan hawa dingin. Selain memiliki fungsi, kuku dan rambut juga memiliki permasalahan masing-masing, yang tentunya sudah ditemukan obat dan pencegahan untuk masalah tersebut. Terima kasih.